Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan, baik jemaat GPDI Ebenezer Duku Pakis dan juga jemaat GPDI Gloria Karangrejo. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa dan diberkati. Hari kesembuhan buat saudara yang sakit, hari terobosan, kemenangan buat saudara yang sementara ada di dalam pergumulan, hari mujizat buat saudara yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara jangan putus asa, jangan menyerah. Percaya Tuhan sanggup untuk menolong dan mengubahkan keadaan kita. Karena Dia Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Dari redaksi Bahasa Indonesia masa kini, mari sama-sama kita membacanya. Kalian harus sabar satu sama lain dan saling mengampuni kalau ada yang menaruh dendam terhadap yang lain. Tuhan dengan senang hati mengampuni kalian, jadi kalian pun harus mau mengampuni satu sama lain. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana kita hidup satu sama lain. Terutama kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita diharuskan untuk hidup sabar satu dengan lainnya. Nah, jujur saudara, kadang-kadang di dalam keluarga ya, satu sama lain bisa ada bicara tentang keluarga, bisa bicara tentang teman-teman di gereja, di pelayanan, atau di tempat kerja dimanapun itu. Ya, tidak bisa dipungkirin bahwa terkadang kita memiliki teman atau keluarga atau teman pelayanan, teman kerja yang mungkin membuat kita marah, membuat kita tersinggung gara-gara perkataan mungkin, atau gara-gara tingkah lakunya, membuat kita sepertinya nggak sabar, membuat kita sepertinya marah, membuat kita sepertinya jengkel kepada orang tersebut ya. Karena bukan sekali dua kali dia melakukan hal tersebut, berkali-kali, dan mungkin itu ditujukan untuk kita dan membuat kita sudah naik pitam, membuat kita sudah kehilangan kesabaran. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini untuk sabar, dan kita diharuskan. Jadi kesabaran itu bukan pilihan tetapi keharusan. Itu bukan opsi tetapi harus sabar satu dengan yang lain. Kemudian dikatakan juga harus saling mengampuni kalau ada yang menaruh dendam terhadap yang lain. Kalau saat ini ada di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, saudara sedang merasakan menyimpan dendam, merasakan kepahitan, bahkan mungkin ada di antara saudara yang mulai menyusun rencana kejahatan untuk orang yang sudah menyakiti saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini untuk mengampuni. Harus mengampuni. Ya. Harus saling mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Saudara perhatikan bahwa Tuhan saja dengan senang hati mengampuni kita. Maka kita juga harus belajar untuk mengampuni satu dengan yang lain. Kalau Tuhan mau mengampuni kita yang seringkali mengecewakannya, yang seringkali melanggar perintah-perintahnya, yang tidak mengikuti kehendaknya, terlebih kita juga harus belajar mengampuni satu dengan yang lain. Mungkin orang itu mengecewakan kita. Itulah anak Tuhan. Anak Tuhan harus belajar untuk sabar dan mengampuni. Saudara, ketika kita sabar, ketika kita mengampuni, keuntungannya bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Terlebih untuk kita. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan bahwa orang yang mengampuni adalah orang yang berbahagia. Yang berbahagia. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Berbahagialah mereka yang mengampuni terlebih dahulu. Saudara, ketika kita mengampuni, yang pertama mungkin kita akan merasakan kelegaan. Kita akan dijauhkan dari kepahitan. Kita tidak akan merasa kepahitan dan
kepahitan itu tentu akan berdampak buruk kepada kesehatan kita. Kepahitan, dendam akan berdampak buruk kepada tubuh kita. Bisa hipertensi, bisa sakit organ dalam kita, hati kita, jantung kita, itu akan bisa mengalami sakit karena dampak kepahitan yang kita simpan dalam hati kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita belajar untuk mengampuni. Kita akan mendapatkan kelegaan, dan tidak hanya itu, kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Berbahagialah saudara yang pada pagi hari ini mengambil keputusan untuk tetap sabar dan mengampuni, karena berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini, biarlah kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan di hari ini, yaitu kami harus sabar satu sama lain dan harus saling mengampuni Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mengecewakan kami, melukai kami Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, Kau mencurahkan berkat-Mu Tuhan bagi siapapun. Kalau mereka selama ini kepahitan dan mereka kemudian melepaskan pengampunan, bahkan kalau ada di antara yang mendengarkan firman ini sudah menyusun rencana kejahatan sebagai bentuk balas dendam, dan kemudian mereka mengampuni ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkatilah mereka semuanya Tuhan. Berkatilah orang-orang yang mengambil keputusan untuk taat kepada firman-Mu, dan Tuhan menyatakan kemuliaan atas kehidupan mereka semuanya. Terpujilah nama-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Dalam aktivitas mereka Tuhan lindungi, Tuhan jaga, dan membuat berhasil apapun yang mereka kerjakan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.